Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pada hari ini kita dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Oke, pada kesempatan sebelumnya saya sudah membahas tentang koefisien respon seismik ya. Hari ini kita akan belajar berat seismik efektif atau W. Jadi bagaimana cara kita menentukan atau menghitung berat dari suatu bangunan, berat totalnya. Jadi untuk menghitung berat seismik efektif atau W pada suatu bangunan, kita harus menghitung semua beban mati dan beban-beban lainnya. Hal ini sesuai SNI pasal 7.7.2. Untuk penentuan nilai beban bisa mengacu pada SNI nomor 031727 tahun 2013. Oke, baik, kita masuk ke beban struktur bangunan beton. Bagaimana cara menghitungnya? Yang pertama misalnya bagian plat. Nah, untuk bagian plat caranya kita hitung panjang dikali lebar kali tebal platnya kali BJ. BJ ini adalah berat jenis. Misalnya platnya dari beton, ya berat jenis betonnya. Lalu untuk menghitung balok, B kali H atau dimensi baloknya dikali jumlah panjang balok kali berat jenis. Untuk kolom juga sama, B kali H atau dimensi kolomnya dikali jumlah panjang kolom dikali berat jenis. Nah, untuk dinding sama dengan panjang dinding dikali tinggi dinding dikali berat jenis. Untuk plafon, panjang plafon dikali lebar plat dikali berat jenis. Untuk mechanical electrical, panjang plat dikali lebar plat dikali berat jenis. Di SNI sudah ditentukan berat jenis beberapa material. Nah, tabel berikut merupakan salah satu contohnya. Misalnya untuk material beton, berat jenisnya sebesar 2.200 kg per meter kubik, beton bertulang sebesar 2.400 kg per meter kubik, pasangan batu merah sebesar 1.700 kg per meter kubik, pasangan batu belah atau batu bulat sebesar 2.200 kg per meter kubik. Nah, selanjutnya ini juga ada beberapa jenis material lagi, ada adukan. Nah, adukan ini dihitung per cm tebal. Ada adukan dari semen dan ada adukan dari kapur, semen merah atau tras. Untuk adukan dari semen, berat jenisnya sebesar 21 kg per meter kuadrat. Sedangkan untuk adukan dari kapur, semen merah atau tras, berat jenisnya 17 kg per meter kuadrat. Oke, lanjut ke yang poin 5. Nah, di situ ada langit-langit dan dinding. Nah, ini biasanya dipakai untuk langit-langit untuk plafon ya. Jadi, untuk plafon semen asbes atau Eternit dengan tebal maksimum 4 mm, berat jenisnya 11 kg per meter kuadrat. Nah, itu diingat ya, kalau plafon biasanya memakai itu, semen asbes atau Eternit tebal maksimum 4 mm, berat jenisnya 11 kg per meter, 11 kg per meter kuadrat. Nah, untuk lantai kayu, misalnya diketahui bahwa lantai bangunannya menggunakan lantai kayu, maka lantai kayu dihitung dengan menggunakan berat jenis 40 kg per meter kuadrat. Oke, lanjut. Nah, di sini ada beberapa jenis material lagi, diantaranya ada penutup atap genteng dengan berat jenis 50 kg per meter kuadrat, penutup atap sirap berat jenis 40 kg per meter kuadrat, lalu ada penutup lantai ubin per cm tebal. Nah, ini perlu diingat ya, untuk pemasangan atau untuk menghitung berat keramik nanti memakai ini, penutup lantai ubin per cm tebal dengan berat jenis sebesar 24 kg per meter kuadrat. Oke, langsung masuk saja ke contoh perhitungan. Di sini diketahui rencana bangunan hotel yang memiliki 6 lantai dengan denah lantai dan potongan tergambar merupakan struktur beton bertulang. Nah, ukuran dari kolomnya dimensinya 60 dikali 60 cm, sedangkan dimensi baloknya 40 kali 60 cm. Nah, tebal platnya sebesar 12 cm. Tentukan total berat seismik efektif W-nya.
ini merupakan gambar denah portal arah sumbu X dan portal arah sumbu Y. Di situ juga sudah diketahui berapa ketinggian masing-masing lantai. Lantai 1 4 meter, lantai 2 dan seterusnya 3,5. Untuk menghitung total berat seismik efektif, kita hitung dulu beban total per masing-masing lantai ya. Yang pertama kita hitung dulu beban total lantai 1. Nah, pada lantai 1 struktur apa saja yang menyusunnya? Ada plat, balok, kolom, dinding, plafon, spesi, keramik, dan mechanical electrical. Nah, untuk menghitung plat tadi rumusnya gimana? Panjang dikali lebar kali tebal plat kali berat jenisnya. Panjang platnya berapa? Panjang platnya 30. Dari mana? Dari 6 ditambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6. Nah, itu yang di arah sumbu X ya. Itu panjangnya 6 dikali 5 berarti 30. Nah, dikali 13. 13 ini arah sumbu Y. 5 tambah 3 tambah 5. Lalu dikali tebal platnya 0,12. Dikali berat jenis plat, karena dia beton berarti 2400. Selanjutnya kita hitung balok. Nah, balok tadi rumusnya B kali H atau dimensi baloknya dikali jumlah panjang balok kali berat jenis. Di soal tadi dimensi baloknya 0,4 kali 0,6. Lalu dikali dengan 4 kali 30 ditambah 6 kali 13. Ini dari mana? Nah, kita lihat di gambarnya. Di denah lantai itu berarti dia 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 kan 30. Nah, 30 itu ada berapa jumlahnya? Yang searah dengan sumbu X ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Ada 4. Berarti 4 kali 30 itu jumlah baloknya. Lalu yang ke arah sumbu Y-nya, ke arah sumbu Y 5 tambah 3 tambah 5, 13. Nah, yang sejajar dengan itu ada berapa jumlah baloknya? Ada 6. Jadi 4 kali 30 ditambah 6 kali 13 untuk jumlah panjang balok keseluruhan. Lalu dikali berat jenis baloknya 2400. Selanjutnya kita hitung kolom. Nah, kolomnya tadi dimensinya 0,6 kali 0,6. Rumus kolom sama dengan balok ya. B kali H kali jumlah panjangnya kali berat jenis. Jumlah panjang kolom berapa? Nah, dia di lantai 1. Berarti tadi jumlah kolomnya ada, untuk mempermudahnya jumlah kolom berarti 4 dikali dengan 6. 6 arah sumbu X-nya tadi ada 6, sumbu Y-nya ada 4 kan? Nah, berarti 6 kali 4. Kita lihat di gambar portalnya. Nah, kita lihat di gambar portalnya jumlah kolomnya berarti arah sumbu X-nya ada 6, arah sumbu Y-nya ada 4. Berarti 6 kali 4, 24. Selanjutnya kita kalikan. Ada berapa kolomnya? Nah, karena dia kolom lantai 1, nah dia berarti menahan beban di lantai 1, setengah di lantai 1 dan setengah di lantai 2. Nah, ketinggian setengah di lantai 1 berarti 4/2, setengah di lantai 2 berarti 3,5/2. Nah, itu ya jelas ya. Jadi dia setengah dari lantai 1 berarti ketinggian lantai 1 4 dibagi 2, setengah dari ketinggian lantai 2 3,5 dibagi 2. Oke, lalu dikali berat jenisnya. Selanjutnya kita hitung dinding. Nah, tadi dinding rumusnya panjang dinding dikali dengan tebal tinggi dinding dikali berat jenis dindingnya. Nah, di sini dindingnya berarti luas panjang dindingnya sama dengan panjang balok. Berarti 4 kali 30 ditambah 6 kali 13. Oke. Lalu kita hitung tinggi dinding. Nah, tinggi dinding ini juga sama seperti kita menghitung tadi tinggi kolomnya. Nah, tinggi kolom berarti 3,5 dibagi 2 ditambah 4/2. Oke, dikali dengan 250 berat jenisnya. Ini adalah berat jenis dinding pasangan bata merah setengah batu. Besarnya 250. Nah, kalau misalnya nanti di soal tidak diketahui, kalian bisa mengasumsikannya memakai batu bata apa, boleh memakai batu bata atau jenis yang lain, material yang lain.
Oke, lanjut ke perhitungan, kita menghitung plafon. Nah, plafon tadi rumusnya panjang plat dikali lebar plat kali berat jenisnya. Nah, panjang platnya berapa? 30. 6 dikali 5, 30 dikali 13, 13 adalah lebar plat, lebar platnya berarti ke arah sumbu Y, 5 tambah 5 ditambah 3, 13 dikali 11. 11 ini adalah tadi, di tabel tadi untuk tipe langit-langit semen asbes atau Eternit, berat jenisnya 11 kg per meter kuadrat. Selanjutnya kita hitung spesi. Nah, spesi ini juga panjang plat kali lebar plat kali berat jenis. Nah, berat jenis spesi ini adalah spesi dengan jenis adukan semen. Besarnya 21 kg per meter kuadrat. Oke, lanjut ke menghitung keramik. Keramik juga sama rumusnya panjang plat dikali lebar plat kali berat jenis. Nah, berat jenis keramik sebesar 24. Selanjutnya kita hitung yang terakhir adalah mechanical electrical. Rumusnya panjang plat dikali lebar plat kali berat jenis. Berat jenis untuk mechanical electrical di SNI sebesar 25. Setelah kita tahu semuanya, kita lalu jumlahkan. Jadi beban total lantai 1 sebesar 521.343 kg. Nah, setelah kita menghitung beban total lantai 1, selanjutnya kita hitung beban total lantai 2. Nah, untuk beban total lantai 2 sama caranya seperti beban total lantai 1. Yang pertama kita rinci dulu struktur apa saja yang menyangga. Ada plat, balok, kolom, dinding, plafon, spesi, keramik, mechanical, electrical. Nah, ini sama. Untuk platnya juga sama, panjang kali lebar kali tebal plat kali berat jenis. Yang membedakan adalah di bagian kolomnya. Nah, di bagian kolomnya ini dimensi kolom 0,6 kali 0,6 kali jumlah panjang kolom. Nah, jumlah panjang kolom di sini tadi jumlah kolomnya arah X-nya ada 6, arah Y-nya ada 4. Berarti 6 kali 4, 24 dikali 3,5. Nah, ini berarti dia ketinggian lantai 2 semuanya 3,5 kan? Berarti dikali semuanya 3,5. Kalau yang lantai 1 dia menahan setengah lantai 2 dan setengah lantai 1. Makanya dia ada 3,5 per 2. Nah, untuk di lantai 2 dia 24 dikali ketinggiannya 3,5. Lalu dikali berat jenisnya. Nah, selanjutnya sama sampai perhitungan mechanical electricalnya. Nah, didapat beban total lantai 2-nya, maaf itu salah ketik ya, beban total lantai 2 sebesar 503.784 kg. Nah, kalau kita lihat, tadi kan ketinggiannya sama ya, lantai 2 sampai dengan lantai 5. Nah, jadi kita tidak perlu menghitung lagi. Berarti tipikal beban dari lantai 2, 3, 4, 5 itu sama, sebesar 503.784. Jadi nanti di bagian akhir kita tinggal mengalihkan 4 saja. Oke, yang terakhir kita hitung beban total lantai 6 atau lantai atap ya. Nah, sama kita jabarkan dulu struktur-strukturnya, ada plat, balok, kolom, dinding, plafon, dan ME. Nah, di sini dilihat ya bahwa tidak ada keramik dan spesi. Jadi biasanya di lantai 6 atau atap itu tidak ada finishing keramik. Nah, jadi di sini keramik dan spesi ditiadakan. Oke. Cara perhitungannya sama seperti sebelumnya. Untuk menghitung plat, panjang kali lebar kali tebal plat kali berat jenis. Balok juga dimensi baloknya berapa kali jumlah panjang balok kali berat jenis. Nah, ini yang perlu diperhatikan lagi, di sini ada kolom. Nah, kolomnya kita jumlah panjang kolomnya coba dilihat. Nah, itu kan berarti 24 dikali 3,5 per 2 karena dia cuma menahan setengah yang bagian bawah, yang atasnya tidak ada. Berarti 24 kali 3,5 per 2 karena dia di lantai paling
puncak atau paling atas, jadi dia cuma menahan separuh bebannya. Jadi 24 tadi jumlah kolomnya dikali ketinggian 3,5 bagi 2 dikali berat jenis kolomnya atau berat jenis struktur beton bertulang 2400. Selanjutnya untuk dinding juga sama, tinggi dindingnya 3,5 bagi 2 karena dia di bagian paling atas, jadi yang dia tahan itu cuma separuh dari beratnya. Oke, untuk perhitungan selanjutnya plafon dan ME sama seperti lantai 1 dan lantai 2. Selanjutnya kita jumlahkan beban total lantai 6 sebesar 363.321 kilo. Oke, per masing-masing lantai sudah kita dapatkan bebannya, kita bisa menentukan berat seismik efektif W. Nah, jadi berat seismik efektif W didapat dengan menjumlahkan ke semua beban lantai tadi. Beban total lantai 6 sebesar 363.321 ditambah beban lantai 2, 3, 4, 5, berarti 4 kali ya, 4 kali 103.784 ditambah berat lantai satunya 521.343. Berat seismik efektif total sebesar 289.800 kg atau disederhanakan sebesar 2.899,8 ton. Nah, itu ya cara untuk menentukan berat seismik efektif suatu bangunan gedung. Misalnya nanti kalian mengerjakan di contoh soal ada beberapa yang tidak diketahui, ini pakai apa ya jenis keramiknya, ini pakai apa ya dinya, kalian bisa asumsikan sendiri, tapi ingat dikasih keterangan ini diasumsikan memakai batu bata atau memakai finishing kayu untuk keramiknya gitu. Nah, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Jika ada yang belum jelas atau ingin ditanyakan, bisa di-post di kolom tanya jawab yang sudah saya sediakan di Kulon. Kalian setelah ini bisa mengerjakan latihan soal yang sudah saya sediakan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.